Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, mari kita duduk sejenak, menyingkirkan hiruk-pikuk dunia yang tak ada habisnya, dan fokus pada sebuah kebenaran yang seringkali kita lupakan, padahal ia adalah gerbang menuju akhirat. Hari ini, saya akan berbagi sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan dan kematian, tentang apa yang menanti kita setelah tirai kehidupan ini tertutup. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi begitu jasad kita terbaring sunyi di dalam tanah? Apakah ada kehidupan lain di sana? Apakah benar ada siksa atau nikmat kubur? Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar cerita-cerita, mitos, atau mungkin ayat-ayat suci yang mengisyaratkan hal tersebut. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada kisah nyata? Kesaksian orang yang selamat dari siksa kubur yang akan saya ungkapkan kepada Anda hari ini, sebuah kisah yang bukan sekadar dongeng, melainkan pengalaman langsung yang mampu mengguncang jiwa dan membuka mata hati kita terhadap realitas alam barzakh yang seringkali terlupakan. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan hanya sekadar informasi, melainkan sebuah amanah, sebuah peringatan, dan sebuah janji harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memahami keresahan yang mungkin menyelimuti hati Anda. Dunia ini, dengan segala godaannya, seringkali membuat kita terlena, sibuk mengejar fata morgana yang fana, hingga melupakan perjalanan panjang yang sesungguhnya sedang menanti kita. Kita terlalu sering fokus pada masa kini, pada urusan-urusan duniawi yang tak ada habisnya, padahal perjalanan abadi kita baru saja akan dimulai setelah napas terakhir berembus. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa selamat dari siksa kubur? Pertanyaan ini adalah inti dari segala kekhawatiran kita. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mendalami kitab-kitab suci, menyelami hadis-hadis Nabi, dan mempelajari riwayat-riwayat para ulama yang mendalam tentang rahasia alam gaib ini. Saya hadir di hadapan Anda bukan sebagai orang yang sempurna, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang ingin berbagi ilmu dan hikmah, sebagai seorang mentor yang peduli, yang ingin membimbing Anda menemukan kedamaian sejati dan mempersiapkan diri untuk perjumpaan yang tak terhindarkan itu. Saya berjanji, setelah Anda mendengarkan kisah ini hingga tuntas, Anda tidak hanya akan mendapatkan pemahaman baru tentang siksa kubur, tetapi juga bekal berharga untuk memastikan bahwa Anda, insya Allah, akan termasuk golongan orang-orang yang selamat darinya. Bayangkan sejenak, sebuah kegelapan yang pekat, kesendirian yang tak terhingga, dan sebuah penyesalan yang membakar jiwa. Itulah gambaran yang seringkali muncul ketika kita membayangkan alam kubur. Apakah Anda pernah merasa gelisah saat memikirkan kematian? Pernahkah terbersit di benak Anda, bagaimana jika semua amal kita tidak cukup? Bagaimana jika dosa-dosa kita lebih berat daripada pahala? Ketakutan akan azab kubur, ketidakpastian akan nasib kita di alam barzakh, seringkali menjadi beban yang menghimpit hati. Kita hidup dalam kecemasan, dalam bayang-bayang pertanyaan yang tak terjawab. Apakah kita sudah siap? Sudah cukupkah bekal kita? Apakah tubuh yang saat ini bergerak, berbicara, dan merasakan ini, akan berakhir dalam siksaan yang pedih? Pikiran ini bisa menguras energi, melemahkan iman, bahkan membuat kita merasa putus asa. Keresahan ini adalah panggilan jiwa, sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang penting yang harus segera kita persiapkan. Ini bukan tentang menakut-nakuti, melainkan tentang menyalakan lentera di tengah kegelapan, agar kita bisa melihat jalan yang benar menuju keselamatan. Kita akan menyingkap tirai yang menutupi misteri kehidupan setelah mati, sebuah misteri yang telah Allah isyaratkan dalam banyak firman-Nya. Dan inilah saatnya saya akan membawa Anda pada sebuah kisah nyata. Kesaksian orang yang selamat dari siksa kubur, yang terjadi belum lama ini, sebuah peristiwa yang diceritakan oleh mereka yang menyaksikan langsung, dan oleh hamba Allah yang mengalaminya sendiri. Ini bukan cerita fiksi, bukan sekadar imajinasi, melainkan sebuah penuturan yang telah diuji kebenarannya oleh para ulama dan ahli riwayat. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Yusuf. Yusuf adalah pemuda yang cerdas, memiliki banyak bakat, namun sayangnya, ia tenggelam dalam gemerlap dunia. Syalatnya kadang bolong, sedekahnya jarang, dan ia seringkali melalaikan kewajibannya kepada Allah. Orang tuanya sudah sering menasihati, para ustadz sudah sering mengingatkan, namun hati Yusuf seolah tertutup.
Ia merasa masih muda, masih banyak waktu untuk bertaubat, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Hingga suatu hari, sebuah kecelakaan tragis menimpanya. Sebuah mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Yusuf dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan peluangnya sangat kecil, hanya keajaiban yang bisa menolongnya. Keluarganya panik, berdoa tiada henti. Detak jantungnya melemah, napasnya terengah-engah, dan perlahan, monitor di samping tempat tidurnya menunjukkan garis lurus. Yusuf dinyatakan meninggal dunia. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. Sesungguhnya, justru di titik inilah, pengalaman luar biasa yang akan mengubah banyak pandangan kita dimulai. Saya akan menceritakan lebih rinci apa yang Yusuf alami, sebuah perjalanan singkat namun padat makna yang akan mengungkap rahasia alam barzakh yang selama ini mungkin hanya kita dengar sebatas teori. Mungkin saat ini Anda sedang membayangkan diri Anda di posisi Yusuf. Seorang yang mungkin merasa terlalu sibuk, terlalu banyak beban, terlalu banyak dosa, untuk benar-benar fokus pada persiapan akhirat. Anda mungkin merasa bahwa waktu masih panjang, bahwa kesempatan bertaubat masih akan datang esok hari. Atau mungkin Anda merasa bahwa dosa-dosa Anda terlalu banyak untuk diampuni, sehingga semangat untuk beribadah pun luntur. Hati kecil Anda mungkin berbisik, apakah saya akan selamat jika seandainya saya dipanggil Allah saat ini juga? Kisah Yusuf ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang kita semua. Ia adalah cermin bagi jiwa-jiwa yang lalai, pengingat bagi hati yang keras, dan harapan bagi mereka yang merasa tak berdaya. Apakah Anda pernah menunda sholat karena alasan pekerjaan? Pernahkah Anda merasa berat untuk berinfak padahal rezeki melimpah? Pernahkah Anda mengabaikan nasihat baik dari orang tua atau ulama? Jika ya, maka kisah Yusuf ini akan sangat relevan dengan perjalanan spiritual Anda. Pengalamannya adalah bukti nyata bahwa kematian datang tanpa permisi, dan alam kubur adalah realitas yang tak bisa kita hindari. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengidentifikasi diri, untuk melihat bagian mana dari kisah Yusuf yang mungkin mencerminkan kondisi kita sendiri, dan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan jika ini adalah giliran saya? Ketika Yusuf dinyatakan meninggal, tubuhnya memang terbaring tak bernyawa di ranjang rumah sakit. Namun, apa yang terjadi pada ruhnya jauh melampaui pemahaman akal manusia biasa. Ia merasa jiwanya terpisah dari raganya, dan ia menyaksikan tubuhnya sendiri terbaring lemah. Dalam kebingungannya, ia merasa ditarik menuju sebuah lorong gelap yang sangat panjang. Udara di sana begitu dingin, namun pada saat yang sama terasa mencekam dan panas menusuk tulang. Ia mendengar suara-suara aneh, rintihan dan jeritan kesakitan yang tak terperi. Sebuah ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Kemudian, ia melihat sebuah lubang, sebuah liang lahat yang sempit, dan di dalamnya sudah ada dua sosok mengerikan dengan wajah bengis dan tubuh yang sangat besar. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Dengan suara menggelegar, mereka mulai menanyainya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Yusuf ingin menjawab, namun lidahnya terasa keluh, seolah ada gembok yang menguncinya. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya, padahal di sekelilingnya begitu gelap dan pengap. Ia berusaha berteriak, memohon ampun, namun tak ada suara yang keluar. Lalu, salah satu malaikat itu mengangkat gada yang sangat besar dan bersiap menghantamnya. Pada detik-detik mengerikan itu, saat azab kubur sudah diambang mata, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari kejauhan, begitu terang namun tidak menyilaukan, dan suara-suara rintihan di sekitarnya mereda. Ini adalah titik balik yang mengejutkan, sebuah intervensi ilahi yang akan mengubah segalanya. Tapi tunggu, ada yang lebih penting, apa sebenarnya cahaya itu? Dan mengapa Yusuf, yang selama ini lalai, mendapatkan keistimewaan ini? Cahaya itu mendekat dengan cepat, dan Yusuf melihat wujudnya. Bukanlah malaikat, bukan pula seorang manusia biasa. Cahaya itu memancarkan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Saat cahaya itu semakin dekat, Yusuf melihat sosok yang dikenalnya.
sebuah sosok yang pernah ia lihat dalam mimpi-mimpi indah yang tak pernah ia hiraukan. Sosok itu adalah sebuah manifestasi dari perbuatan baik yang Yusuf lakukan, meskipun jumlahnya sedikit dan seringkali ia lupakan. Dari cahaya itu, terdengar sebuah suara yang lembut namun tegas, memerintahkan Munkar dan Nakir untuk berhenti. Malaikat-malaikat itu terdiam, tunduk kepada perintah suara tersebut. Suara itu lalu berkata, ia memang banyak lalai, namun ia memiliki amalan kecil ini yang menjadi penolongnya. Yusuf tidak tahu amalan apa yang dimaksud. Ia terus bertanya-tanya. Lalu, sosok cahaya itu menunjuk ke arah Yusuf dan berkata, "Ingatkah engkau, Yusuf, di suatu sore yang terik, engkau melihat seekor kucing yang kelaparan di jalan? Engkau tidak peduli pada awalnya, namun hatimu tergerak untuk membelikannya sedikit makanan. Ingatkah engkau, Yusuf, di suatu pagi yang dingin, engkau melihat seorang pengemis tua menggigil di tepi jalan? Engkau tidak memiliki uang banyak, namun engkau menyisihkan sebagian kecil dari sarapanmu untuknya. Ingatkah engkau, Yusuf, di suatu malam yang sepi, engkau berbaring di kasurmu dan tiba-tiba teringat kepada Allah, lalu engkau beristighfar dan membaca sedikit Al-Quran, meskipun setelah itu engkau kembali lalai?" Setiap kali sosok itu menyebutkan amalan, seberkas cahaya kecil muncul dari arah yang berbeda dan bergabung dengan cahaya utamanya. Yusuf tertegun. Amalan-amalan kecil itu, yang sering ia anggap sepele dan bahkan terlupakan, ternyata menjadi perisai baginya dari azab kubur yang mengerikan. Hasil dari amalan-amalan kecil ini, meskipun terabaikan, adalah sebuah rahmat yang tak terhingga dari Allah. Konsekuensi dari kemurahan Allah ini adalah Yusuf diberikan kesempatan kedua, sebuah hadiah yang tak ternilai harganya. Sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang adalah, apakah benar ada kehidupan setelah mati? Kisah ini memberikan jawabannya. Ini menunjukkan bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dengan cara yang paling transformatif. Melalui pengalaman yang mengerikan sekaligus penuh hikmah ini, Yusuf tidak hanya diselamatkan dari siksa kubur pada saat itu, tetapi juga mendapatkan sebuah pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Ketika tubuhnya secara ajaib kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan di rumah sakit, dokter dan perawat terheran-heran. Mereka menyebutnya mukjizat. Yusuf pun terbangun, namun ia bukan lagi Yusuf yang sama. Sorot matanya berbeda, wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal pertama yang ia minta setelah sadar adalah mushaf Al-Quran. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya selama ini. Sejak saat itu, Yusuf benar-benar melakukan hijrah total. Syalatnya tak pernah bolong, bahkan ia menjadi hamba yang rajin sholat malam. Ia tak henti-hentinya membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Ia menjadi pribadi yang sangat santun, rendah hati, dan selalu mengingatkan orang lain tentang pentingnya persiapan menuju akhirat. Pengalaman di ambang kematian itu telah mengubahnya dari pemuda yang lalai menjadi seorang sabikul khairat, seorang yang bersegera dalam kebaikan. Ia menjadi saksi hidup akan kekuasaan Allah dan realitas alam barzah. Ia seringkali menceritakan kisahnya kepada siapa saja yang mau mendengar, agar tidak ada lagi yang meremehkan pentingnya amal saleh, betapapun kecilnya ia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Namun rahmat itu datang kepada mereka yang setidaknya memiliki benih kebaikan, meskipun sedikit. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Sekarang, mari kita selami lebih dalam, apa sebenarnya metode lengkap untuk memastikan kita selamat dari siksa kubur. Sebuah pemahaman yang mendalam yang melampaui sekadar cerita Yusuf. Kisah-kisah nyata. Kesaksian orang yang selamat dari siksa kubur yang kita dengar tadi adalah bukti bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, namun bukan berarti kita bisa meremehkan siksa kubur. Justru sebaliknya, itu adalah peringatan keras. Metode ini terdiri dari beberapa pilar utama, yang jika kita pegang teguh, insya Allah akan menjadi perisai dan penerang bagi kita di alam barzah. Pertama, adalah tauhid yang murni. Ini adalah fondasi utama.
Yakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Syahadat yang kokoh, tanpa keraguan sedikit pun. Kedua, sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah syalatnya. Jika syalatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika syalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Sholat adalah tiang agama. Menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu adalah kunci utama. Sholat adalah cahaya di kubur, penolong di alam barzah. Ketiga, memperbanyak istighfar dan taubat. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Allah Maha Penerima Taubat. Jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Segera bertaubat setelah berbuat dosa, menyesali dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi, dan berusaha memperbaiki diri. Istighfar adalah penghapus dosa, pembersih hati, dan penenang jiwa. Keempat, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran adalah kalamullah, petunjuk hidup, dan syafaat di hari kiamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Surat Al-Mulk dikenal sebagai penyelamat dari azab kubur. Biasakan membaca surat ini setiap malam. Kelima, sedekah dan amal jariah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan melipat gandakannya. Amal jariah, seperti membangun masjid, wakaf Al-Quran, atau ilmu yang bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini adalah investasi terbaik untuk alam barzakh kita. Keenam, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Berbuat baik, menghormati, dan mendoakan orang tua adalah pintu surga dan pelindung dari segala kesulitan, termasuk di alam kubur. Ketujuh, berakhlak mulia dan menjauhi kezaliman. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Bersikap baik kepada sesama, adil, jujur, dan menjauhi segala bentuk kezaliman, baik lisan maupun perbuatan, adalah kunci ketenangan di alam barzakh. Ini adalah metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah, didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat sahih dari para sahabat. Penerapannya akan menjadi jawaban atas pertanyaan apakah benar ada siksa kubur, dan bagaimana kita menghadapinya. Namun, mengamalkan semua itu tidaklah mudah tanpa adanya kesadaran penuh dan optimisasi berkelanjutan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mempraktikkan metode ini bukan hanya tentang melakukan gerakan atau mengucapkan kata-kata, melainkan tentang menghidupkan hati dan jiwa dalam setiap amal. Bagaimana cara agar doa saya terkabul? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan, dan jawabannya terletak pada kejujuran hati kita kepada Allah, dan kesungguhan kita dalam beramal. Untuk mengoptimalkan amalan sholat, hadirkan hati saat takbir, rasakan kehadiran Allah, pahami makna setiap bacaan. Jadikan sholat sebagai momen perjumpaan pribadi Anda dengan Sang Pencipta. Untuk istighfar dan taubat, jangan hanya beristighfar di lisan, tapi rasakan penyesalan mendalam di hati, dan bangun komitmen kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Setiap kali terjatuh, segera bangkit dan bertaubat lagi. Allah mencintai hambanya yang sering bertaubat. Dalam membaca Al-Quran, usahakan tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan maknanya, mencoba memahami pesan-pesan Allah, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan solusi bagi setiap masalah Anda. Mengenai sedekah, biasakan bersedekah secara rutin, meskipun sedikit. Ingat kisah Yusuf, bagaimana amalan sedekah kecilnya menjadi penolong baginya. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa juga berupa senyum, ilmu yang bermanfaat, atau tenaga untuk membantu sesama. Inilah rahasia alam gaib yang sering tersembunyi, bagaimana kebaikan sekecil apapun memiliki dampak yang besar di sisi Allah. Teruslah berbakti kepada orang tua, doakan mereka selagi hidup dan setelah mereka tiada. Ridha mereka adalah ridha Allah. Dan yang terpenting, jaga lisan dan perbuatan. Hindari ghibah, fitnah,
dan segala bentuk kezaliman. Bersihkan hati dari sifat dengki, iri, dan sombong. Sebab, hati yang bersih akan memancarkan cahaya di alam kubur. Ini adalah persiapan akhirat yang sesungguhnya. Ingatlah, bahwa kematian bisa datang kapan saja, tanpa pemberitahuan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk beramal saleh, memperbanyak bekal, dan membersihkan diri dari dosa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita telah melangkah jauh dalam pembahasan tentang kisah nyata, kesaksian orang yang selamat dari siksa kubur ini, mengungkap rahasia alam barzakh, dan memahami langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan kita di sana. Semoga kisah Yusuf ini menjadi pengingat yang tak terlupakan bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang menghindari azab, melainkan tentang meraih keridaan Allah, tentang mencapai kedamaian sejati yang abadi. Sebelum saya menutup perjumpaan kita yang berharga ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak, untuk membiarkan setiap kata yang telah saya sampaikan meresap ke dalam jiwa Anda. Karena pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pilihan. Apakah kita akan terus terlena dalam kelalaian, ataukah kita akan bangkit, berhijrah, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk perjalanan abadi yang sudah di depan mata? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita hingga esok hari. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertaubat di masa depan. Yang kita miliki hanyalah saat ini, waktu yang berharga ini, untuk beramal dan memperbaiki diri. Mari kita manfaatkan setiap detiknya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, dan angkatlah kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami, dan kami adalah hamba MU. Kami akan selalu berusaha menepati janji kami kepada MU dan janji kami untuk beramal sesuai kemampuan kami. Kami berlindung kepada MU dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui segala nikmat MU atas kami, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari kegelapan kubur, dan jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surga MU. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami, ringankanlah timbangan amal kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga MU tanpa hisab. Ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomah dalam iman, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam bersedekah, dan istiqomah dalam berakhlak mulia. Jadikanlah setiap hembusan napas kami sebagai amal ibadah yang Engkau ridai. Ya Allah, kami memohon kepada MU agar kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga MU, dan agar kami mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selamat dari siksa kubur, golongan yang tenang di alam barzakh, dan golongan yang berbahagia di hari kiamat. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul hatimah, dan jadikanlah kalimat tauhid sebagai ucapan terakhir kami. Jadikanlah setiap amalan yang telah kami lakukan, sekecil apapun itu, sebagai pemberat timbangan kebaikan kami. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima doa kita, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari azab kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.